Shalom semuanya, apa kabar? Kembali berjumpa di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Saya sangat bersuka cita kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan terima kasih sudah mengikuti Renungan Rohani Aku Percaya selama beberapa waktu ini. Dan mari yuk segera kita buka Alkitab kita, sama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-7 dan 8. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Puji Tuhan. Ada satu kalimat yang sangat menarik dan saya diberkati dengan kalimat ini. Dan doa saya, dimanapun kita berada, kita di dalam penyediaan dan berkat perlindungan kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kalimat itu apa? Di dalam ayatnya ya yang tadi sudah kita baca adalah Ishak bertanya kepada Abraham. Lalu Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jadi saudara, kalau kita baca ayat ini, kalau saudara ada kesempatan setelah ini, boleh baca seluruh full perikopnya. Kejadian 22 ini saudara, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Kesimpulannya diceritakan bahwa Abraham disuruh Tuhan ya untuk membawa persembahan terbaik ya bagi Allah ya, dan mengajak anaknya, lalu kedua bujangnya. Anaknya Abraham adalah Ishak ya, yang waktu itu masih kecil ya, belum beranjak dewasa, tapi dia mengajak anaknya sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, ke tempat yang mana Tuhan perintahkan kepada Abraham. Dan ketika mereka berjalan bersama-sama, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa, di mana ya korban anak domba ya, anak domba untuk korban bakaran itu?" Ya, Ishak bertanya di mana? Dan Abraham menjawab dengan sangat percaya bahwa Allah yang akan menyediakannya. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Puji Tuhan. Kata Jireh dalam bahasa artinya, saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan Jireh itu artinya bahasa aslinya Yara, artinya Tuhan melihat, Tuhan melawat, dan Tuhan menyediakan. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Kata Tuhan menyediakan untuk semua apa yang hari-hari ini kita perlukan. Untuk semua hari-hari ini apa yang kita butuhkan. Apapun hari-hari ini yang mungkin ya menjadi kecemasan saudara. Mungkin jadi pokok doa saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan pasti menyediakan. Amin. Sama-sama hari ini kita akan belajar saudara, bahwa bagaimana kita boleh mengalami penyediaan Tuhan tersebut ya. Dan hari ini saudara, saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa di mana sih Tuhan menyediakan ya. Sama seperti Abraham dan Ishak naik ke atas gunung ya saudara, Gunung Sinai pada saat itu saudara. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Nah, disediakan kepada siapa? Bagi siapa? Berkat Tuhan itu di atas gunung. Ya, gambaran adalah berkat Tuhan kepada orang-orang yang tangannya bersih, yang hatinya murni, yang hidupnya benar di dalam kebenaran, kebenaran firman Tuhan, keselamatan dan dikenyangkan, juga panjang umur. Mazmur 91 ayat yang ke-16. Nah, kembali lagi hari ini bagaimana kita bisa mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama sederhana, hiduplah takut akan Allah. Puji Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan di sana, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Orang yang hidupnya takut Tuhan senantiasa mengalami penyediaan dari Tuhan. Dan Mazmur 34 ayat 8 lalu 10-11 dikatakan demikian, "Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka.
Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Imani ini, percayai ini, dan benar-benar letakkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, bahwa Allah sanggup untuk menyediakan bagi kita semua yang hidup sungguh-sungguh takut akan Allah. Saya teringat ada seorang ibu bilang bersaksi kepada saya, ya waktu itu dia bersaksi lewat WA. Dia datang ke gereja beribadah di pagi hari, biasanya yang ibadah yang saya pimpin di pagi hari jam 7 pagi, dan dia bercerita, dia bersaksi bahwa sebenarnya dia bersama dengan keluarganya sedang benar-benar tidak punya uang sama sekali, ya benar-benar waktu itu ekonominya sedang terhimpit. Tapi apa yang dilakukan, dia sangat rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan di gereja setelah masa PPKM sudah longgar, dan dia benar-benar rindu berada dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Puji Tuhan, dia datang ke gereja dengan iman, walaupun dia tahu dia tidak punya uang sepeser pun, tapi apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan berikan, yaitu mujizat yang sangat luar biasa. Tuhan berikan kerinduan hatinya yang sebenarnya dia tidak pernah terpikir, sedikit pun terpikir olehnya. Dia datang sungguh-sungguh mau beribadah. Singkat cerita, selesai ibadah, dia mendapat sebuah WA dari seseorang yang pernah yaitu ditolong olehnya, dan isi WA itu kepada ibu ini sudah ditransfer ya GBU. Wow, sangat luar biasa ya. Setelah dia menerima firman Tuhan, dia menerima kuasa perjamuan kudus tubuh darah Yesus. Pada saat itu kami seperjamuan bersama-sama di ibadah di gereja, dan dia juga sudah mengurapi kepalanya dengan minyak. Dia imani, berjalan diurapi, dituntun Roh Kudus, dan perjalanan pulang dia bersuka cita karena tiba-tiba ada orang yang mentransfer ya sejumlah dana kepada dia. Bahkan dia kesaksian sangat sukacita, campur terharu, campur-campur saudara. Kenapa? Karena dia begitu heran luar biasa, Allah kita, Tuhan Yesus begitu sangat luar biasa. Walaupun ya sejumlah dana itu mungkin bagi orang lain mungkin biasa atau kecil, tapi bagi dia dan keluarganya sangat berharga, karena mereka sedang di dalam ya ekonomi yang mungkin sedang sangat membutuhkan, dan dia bersaksi begitu luar biasa. Tuhan itu bisa sangat tepat waktu menolong mereka, dan saya percaya bahwa keajaiban dapat dialami oleh orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengalami penyediaan Tuhan. Yehova Jireh, hiduplah memperkatakan iman percaya. Amin. Tadi di ayatnya yang ke-8, Abraham sendiri yang bilang bahwa Tuhan Allah yang akan menyediakan. Mazmur 34 ayat 13 dan 14 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kesimpulannya, kalau hari ini saudara mau diberkati, mari perkataan berkat, perkataan iman, perkataan firman Tuhan. Jangan menipu, mohon maaf, jangan mengatakan perkataan yang sia-sia. Kalau hari ini engkau mau diberkati, perkataan yang benarlah saudara dan saya kita keluarkan dari kehidupan kita, dari lidah bibir kita. Bahkan apa yang tidak mungkin bagi dunia menjadi mungkin bagi orang percaya. Saya pernah ditelepon seorang ibu yang bersaksi, ya saudara, dia sakit 6 bulan pendarahan, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi selama 6 bulan, tempat tidurnya mohon maaf banjir darah. Suaminya hanya menghina dia dan hanya menyalahkan dia. Mana kamu ke gereja, mana kamu berdoa. Dan memang saudara, setiap hari dia hanya berdoa, menyembah, memuji Tuhan, dan juga mengikuti khotbah mujizat saudara. Dan saya mau sampaikan hari ini bahwa dia mengalami ya kebebasan, kelepasan, mujizat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan yang ia terima. Bahkan ia mengimani melalui kuasa, sarana kuasa tubuh dan darah Yesus. Ya saudara, dia menerima kelepasan yang begitu luar biasa. Dia punya teman yang mirip-mirip sakit yang dialami oleh ibu ini. Temannya bilang bahwa kandungannya sudah diangkat dan mium kata dokter, tapi dia tetap berpegang teguh pada imannya. Sehingga satu hari
Setelah dia menyembah Tuhan, setelah dia berdoa, perutnya sangat sakit, dia pergi ke kamar mandi, dan dia tidak tahan lagi. Mohon maaf ya saudara, saat itu keluar saudara, dari pencernaannya sebongkah daging segar, dan yang ternyata itu penyakitnya sudah selesai, sudah keluar secara mujizat, tanpa pisau operasi, tanpa meja operasi. Tuhan berperkara di atas kehidupan orang-orang yang memperkatakan iman. Dia percaya bahwa ketika ia menyembah Yesus, dia percaya Tuhan besar, Tuhan luar biasa, Tuhan sangat ajaib. Dan hari ini saudara dan saya, kita boleh melihat bahwa ada berkat bagi orang-orang, ada penyediaan bagi orang setiap kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang takut Tuhan, yang hidup memperkatakan iman. Jadilah kuat, jadilah setia, Tuhan memberkati kita, tetaplah percaya. Shalom.